Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. kelas 4C Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar melalui video explainer yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Novita Alamsyah, yang kedua Sipa Rosmiati, yang ketiga Iksan Ibrahim Ahmad. Sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan, sub latar belakang. Jika merujuk KBBI, pendidikan ialah proses pembelajaran untuk semua individu guna meraih pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi tentang objek tertentu dan spesifik. Oleh karena itu, ikhtiar guna melengkapi tuntutan sistem pendidikan yang bisa membuahkan SDM yang pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi tentang objek tertentu dan spesifik. Ikhtiar tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab setiap tenaga pendidikan, sama ihwalnya tatkala KBM di sekolah. Guna mendapatkan output yang setinggi-tingginya, dituntut wajib bisa dan bersedia mencari beraneka sumber belajar yang diperlukan. Jadi, tatkala menelusuri dan mengefektifkan beraneka sumber tersebut, maka peran pengajar amat esensial, karena pengajar yang terlibat guna membina murid-murid di sekolah via KBM. Berikut permasalahan-permasalahan yang terdapat pada sejumlah sekolah dasar yang kami observasi dan wawancarai. Yang pertama yakni kesulitan dalam menanamkan pemahaman pada materi perkalian serta materi matematika lainnya. Yang kedua, siswa kesulitan memahami konsep abstrak. Yang ketiga, peserta didik di kelas rendah mudah menyerah apabila tidak bisa mengerjakan soal matematika. Yang terakhir yakni kurangnya fokus peserta didik dalam belajar matematika. Berikutnya ada solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan. Solusi yang pertama yakni membuat media corong berhitung dan kantong berhitung agar meningkatkan output belajar matematika operasi hitung. Untuk membuat media tersebut hanya diperlukan barang-barang yang sudah dipakai lagi, misalnya botol bekas, kardus bekas, dan lain sebagainya. Lalu solusi yang kedua yakni buat media pembelajaran dari benda-benda yang konkret dalam kehidupan sehari, misalnya dari barang-barang bekas, botol bekas, kardus bekas, dan lain sebagainya. Solusi yang ketiga yakni memberikan reward kepada peserta didik berupa bintang untuk peserta didik yang bisa menjawab soal matematika. Misalnya seorang guru yang memberikan soal penjumlahan kepada murid anak kelas 1, apabila si murid bisa menjawab dan menerangkan caranya, maka guru memberikan penghargaan pada murid tersebut berupa gambar bintang ataupun penghargaan misalnya hadiah ataupun sebagainya. Lalu yang keempat yakni menetapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai agar peserta didik mudah memahami materi pembelajaran. Alangkah baiknya guru mensinkronkan metode dan pendekatan sesuai dengan karakteristik dan materi yang akan diajarkan agar si murid tersebut paham akan menjelaskan dari guru tersebut. Selanjutnya ada penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada ini kita jadikan sebagai tumpuan atau landasan penulis dalam menyelenggarakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diselenggarakan, kami sebagai penulis tidak menemukan penelitian yang sudah diselenggarakan dengan judul yang sama, tempat penelitian yang sama, dan isi penelitian yang sama. Jadi penelitian terdahulu ini kami gunakan sebagai referensi atau acuan dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian yang kami selenggarakan. Berikut ialah penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal dan sebagainya terkait dengan penelitian yang kami selenggarakan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Feby Febrianti dengan judul penelitian kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran sederhana. Dengan hasil penelitiannya yakni media tidak mesti memerlukan biaya yang mahal karena media bisa dibagi berdasarkan kondisinya, yakni media canggih yang salah satu cirinya mahal dan media sederhana yang minim memerlukan anggaran. Lalu perbedaannya dengan penelitian yang kami lakukan bisa dilihat dalam PPT. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, Fahmi, dan kawan-kawan dengan judul penelitian pemanfaatan media pembelajaran sederhana sebagai sumber belajar. Dengan hasil penelitiannya yakni murid-murid kan mudah guna memahami beraneka konsep matematika karena ditopang media pembelajaran interaktif. Pengajar terdorong guna mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan beraneka rupa barang yang sudah tidak terpakai lagi guna menambah minat murid-murid. Jadi, media pembelajaran yang sudah dirancang dan dikembangkan tim pengabdi membawa manfaat untuk anak SD di Desa Popo terkhusus pada kemampuan matematisnya. Lalu perbedaannya dengan penelitian yang kami lakukan juga bisa dilihat dalam PPT. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh IGD Indra Widiada
dan kawan-kawan dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran sederhana kotak hitung pada tema lingkunganku bidang matematika di SD kelas 2 SD Negeri 2 Lili Gundi. Dengan hasil penelitiannya yakni media sederhana kotak hitung efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Lili Gundi pada tema lingkunganku bidang matematika materi operasi hitung dasar perkalian dan pembagian. Untuk perbedaannya juga bisa dilihat dalam PPT. Lalu yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Yosep dan kawan-kawan dengan judul penelitian penggunaan media sederhana dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Bengkayang. Dengan hasil penelitiannya yakni hasil belajar matematika murid kelas 1 SDN 2 Kerumbik, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 1/20 memakai media sederhana memperlihatkan peningkatan yang berarti. Untuk perbedaannya juga bisa dilihat dalam PPT. Lalu yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yaumil Akhir dengan judul penelitian penerapan media pembelajaran matematika terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pokok bahasan mengenal satuan jarak dan kecepatan kelas 5 SDN 241 Inpres Prumnas Tumalia. Dengan hasil penelitiannya yakni sesungguhnya termuat disparitas yang berarti antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan via penerapan media konversi satuan panjang dan segitiga JKW. Dengan perbedaannya dengan penelitian yang kami lakukan juga bisa dilihat dalam PPT. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya yang juga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Pemilihan media menjadi hal penting karena media yang tepat berpengaruh terhadap interaksi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kehadiran media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera yang dimiliki tiap siswa. Menurut teori kognitif Piaget, usia siswa sekolah dasar yaitu pada usia 7 hingga 13 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir logis untuk menggantikan cara berpikir sebelumnya yang masih bersifat intuitif primitif, namun membutuhkan contoh-contoh konkret. Marty dalam Sudayana berpendapat bahwa objek matematika yang bersifat abstrak merupakan kesulitan tersendiri yang harus dihadapi peserta didik dalam mempelajari matematika. Menurut Febrianti, bahwa media pembelajaran sederhana sangat efektif dilaksanakan di sekolah. Melalui memanfaatkan lingkungan, sebagai media pembelajaran memiliki banyak keuntungan. Beberapa keuntungan tersebut menurut Nur Prasetyo dan juga Fawaida antara lain, menghemat biaya, memberikan pengalaman yang real kepada siswa, pelajaran menjadi lebih konkret dan tidak verbalistik. Karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pelajaran lebih aplikatif, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, dan lebih komunikatif. Terdapat beberapa unsur media pembelajaran sederhana diantaranya, yaitu kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, dan bentuk. Terdapat beberapa kelompok media sederhana, yaitu diantaranya gambar diam, grafik, bulletin board, relia, poster, chart, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Adapun 3 teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk menentukan triangulasi itu sendiri memiliki berbagai macam cara untuk menentukannya. Yang pertama ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini artinya mengcompare serta mengoreksi ulang validitas data dari suatu informasi yang didapatkan dari sumber yang tidak sama. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan data bahwa guru-guru di SD tersebut masih menggunakan media pembelajaran sederhana, di mana gagasan media pembelajaran sederhana tersebut didapatkan dari internet dan kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fauzi, Fahmi, dan kawan-kawan dengan judul pemanfaatan media pembelajaran sederhana sebagai sumber belajar. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa peserta didik yang mengalami kendala pemahaman terhadap mata pelajaran matematika kini mudah guna memahami berbagai konsep matematika yang didukung oleh media pembelajaran
baik yang sederhana, interaktif, dan digital yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar matematika. Yang kedua ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu merupakan variabel komparasinya yaitu waktu. Nah, triangulasi waktu ini sangat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, pada penelitian kami sangat mempertimbangkan triangulasi waktu, di mana kami melakukan observasi wawancara kepada satu guru secara langsung, yakni guru SDN Penjaringan 6 pagi. Nah, pada saat itu kami melakukan wawancaranya pada siang hari, di mana guru tersebut sedang istirahat. Jadi bisa dipastikan keabsahan hasil wawancara. Sedangkan pengisian angket yang dilakukan secara online oleh beberapa guru SD di Jawa Barat, yaitu kami membebaskan waktu pengisiannya kepada narasumber untuk mengisi Google Formulir tersebut. Selanjutnya, triangulasi teori. Triangulasi teori merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, terdapat beberapa teori, baik teori tentang media, pembelajaran, tahap pembelajaran, dan media pembelajaran sederhana. Untuk mengembangkannya, kami juga merujuk berbagai teori, yaitu teori dari Rifai tahun 2012, selanjutnya teori media pembelajaran yang dikemukakan oleh Rohani tahun 2019, di mana dari teori-teori tersebut terdapat kesimpulan bahwa media pembelajaran sederhana ialah sebuah media yang dibuatnya untuk tidak membutuhkan banyak biaya atau sangat terjangkau. Lalu, bahan-bahannya pun yang diperoleh sangat mudah dan pengaplikasian media pembelajarannya pun sangat simpel. Yang keempat ada triangulasi metode. Triangulasi metode ialah salah satu cara untuk mengecek kelengkapan data dan memastikan kevalidan data tersebut. Nah, penelitian yang kami selenggarakan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menguraikan semua hasil penelitian yang menggambarkan, menerangkan, dan menjawab detail-detail permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif ini, di dalamnya terdapat instrumen-instrumen penelitian dan hasil penyusunannya, berupa diksi-diksi atau pernyataan yang sinkron dengan kondisi yang sesungguhnya yang terdapat di lapangan. Yang terakhir ada triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti ini selaras dengan namanya, yaitu antar peneliti. Triangulasi ini sebagai komparasi berdasarkan data yang ditemukan saat penelitian. Kemudian untuk membandingkan data tersebut, maka diperoleh dari peneliti lain. Triangulasi ini dilakukan untuk mengatasi keraguan yang timbul pada saat penelitian. Dari hasil penelitian yang kami lakukan kepada 5 sekolah dasar di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta, yaitu SDN Sukamaju, SDN Tegal Kalong, SDN Kujang, SDN Penjaringan 06 pagi, dan SDN Penjaringan 08 pagi. Kami menyusun instrumen penelitian seputar pemanfaatan media pembelajaran sederhana. Adapun indikator wawancara penelitian seperti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, hal-hal yang menunjang proses pembelajaran matematika, kebutuhan media pembelajaran sederhana yang menunjang produk inovasi pendidikan dan pengimplementasian media pembelajaran sederhana khususnya pada mata pelajaran matematika. Lalu selanjutnya identitas dari sekolah maupun guru yang menjadi narasumber dari observasi yang telah kami lakukan. Nah, kami melakukan observasi kepada 5 sekolah dengan 5 guru. Yang pertama yaitu Sekolah Dasar Negeri Sukamaju yang berlokasi di Kecamatan Sumedang Utara, Jalan Danau nomor 2, Kota Kaler, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan akreditasi A, dengan gurunya yaitu Ibu Pegita Tresya yang mengajar di kelas 2 SD. Lalu yang kedua yaitu Sekolah Dasar Negeri Tegal Kalong yang juga sama berlokasi di Jalan 11 April nomor 58, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan akreditasi A, dan guru yang kami wawancarai yaitu Ibu Senjatriani yang mengajar di kelas 3 SD. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu SDN Penjaringan 06 pagi yang berlokasi di Jalan Bendungan Utara nomor 80, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan akreditasi A, dan dengan guru yang kami wawancarai yaitu Bapak Ahmad Sudori yang mengajar di kelas 3 SD. Kemudian yang keempat yaitu SDN Penjaringan 08 pagi yang juga terletak di Jalan Bandengan Utara nomor 80, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan akreditasi A, dan dengan guru yang kami wawancarai yaitu Ibu Silmi Adita yang mengajar di kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kujang
yang berlokasi di Jalan Letu Joni Suhodo Yonip 330, Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang berakreditasi B dengan guru yang kami wawancarai yaitu Ibu Wulan Trisna yang mengajar di kelas 1 SD. Bagi dan SDN Kujang yang disebar melalui kuesioner pada tanggal 16 Mei 2022 diperoleh beberapa temuan masalah yang dialami guru dalam proses pembelajaran, yang mana dari penelitian ini kami mendalami permasalahan dalam pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran, pasti terdapat kendala baik yang dialami oleh guru maupun siswa. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dialami oleh guru yaitu kesulitan dalam menanamkan pemahaman konsep pada siswa, karena tak jarang ditemui siswa yang masih belum bisa membaca dan berhitung. Sedangkan kendala yang dialami oleh siswa yaitu seputar minat belajar yang naik turun sehingga menyebabkan ketidakfokusan dalam belajar. Selanjutnya, permasalahan dalam pengerjaan soal. Beberapa siswa mudah menyerah apabila tidak bisa mengerjakan salah satu soal. Dari adanya masalah-masalah tersebut, diperlukan adanya motivasi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran matematika untuk memudahkan dalam penanaman pemahaman konsep pada siswa. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, guru melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya, seperti memberikan reward berupa bintang ketika siswa mampu aktif dan menjawab pertanyaan di kelas, memberikan soal dari yang tingkatannya paling mudah hingga ke yang paling sulit, membahas soal bersama-sama, menjelaskan kembali materi kepada siswa yang masih belum paham secara perlahan, dan tentunya memberikan pengajaran dengan penuh rasa sabar dan tidak memaksa. Selanjutnya, digunakannya sebuah media pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Para guru sebagai subjek penelitian dari sekolah mengatakan bahwa media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran matematika, termasuk media pembelajaran sederhana. Media sederhana sendiri merupakan media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Tidak menutup kemungkinan barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan sebagai bahan media sederhana. Dari beberapa sekolah yang diteliti, terdapat sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dimiliki oleh beberapa sekolah, seperti proyektor. Tetapi, jarang dioperasikan kepada siswa dalam pembelajaran karena masih terdapat beberapa guru yang gegap teknologi. Adanya keterbatasan kemampuan guru dalam mengimplementasikan teknologi tersebut tentunya membutuhkan solusi, sehingga pembelajaran tetap dapat dilakukan secara efektif. Dalam mata pelajaran matematika, 5 sekolah yang diteliti telah menyediakan media pembelajaran sederhana seperti papan tulis, poster perkalian, poster rumus matematika, poster benda-benda bangun ruang, benda-benda konkret yang berkaitan dengan pembelajaran matematika seperti penggaris besar, bangun balok kayu, sempoa, dan sebagainya. Media pembelajaran sederhana dapat dipilih mengingat proses pembuatannya yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu memakan biaya yang besar. Para guru menggunakan media sederhana dengan ide yang didapatkan dari berbagai sumber seperti dari adanya kendala pembelajaran yang ada, dari internet, dari ide yang berasal dari diri sendiri, dan dari ide yang berasal dari kehidupan sehari-hari dengan sedikit modifikasi. Dalam proses pembuatan media sederhana, tentu di dalamnya terdapat kendala yang dialami seperti dibutuhkannya perencanaan yang matang, dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan media pembelajaran sederhana yang berkualitas. Adapun guru mengalami kendala dalam waktu pembuatan. Dari hasil wawancara, waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya adalah sekitar 20 menit hingga yang paling lama yaitu 3 hari. Perancangan media pembelajaran sederhana ini dapat dimulai dari menentukan ide dari permasalahan yang ada, mengumpulkan alat dan bahan yang disesuaikan dengan media pembelajaran sederhana yang akan dibuat. Nah, berdasarkan hasil wawancara, biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan media sederhana ini antara 0 sampai 100.000 rupiah. Dalam hal ini, media pembelajaran sederhana bahkan dapat dirancang tanpa memerlukan biaya sepeser pun. Hal ini tergantung dari kreativitas, kondisi, serta keahlian guru dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Perancangan media pembelajaran sederhana yang dibuat hendaknya dirancang sesuai dengan materi pembelajaran agar media dapat digunakan secara optimal. Beberapa media pembelajaran sederhana yang pernah dibuat oleh narasumber yaitu medium corong dan kantong berhitung yang dapat digunakan dalam pembelajaran operasi hitung, perkalian, dan pembagian.
Kemudian untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran KPK, maka dapat dirancang pula media Dakota. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada materi pecahan, guru dapat merancang media pembelajaran Roda Pintar. Tantangan dan kendala juga dirasakan ketika media pembelajaran sederhana selesai dirancang dan hendak digunakan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah siswa yang berebut ketika akan mencoba atau melihat media pembelajaran. Solusi yang diberikan atas masalah ini yaitu hendaknya guru merancang media pembelajaran sederhana yang mampu dilihat secara jelas oleh semua siswa dengan memperhatikan ukuran media yang dibuat tidak terlalu kecil tetapi juga tidak terlalu besar. Atau solusi lain yaitu guru merancang beberapa media pembelajaran sehingga nantinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok agar semua siswa dapat melihat dan mencoba media pembelajaran sederhana tersebut. Kemudian dengan adanya media sederhana tersebut, tidak semata-mata guru terlepas dari beban membimbing siswanya, karena dalam penggunaannya tentu harus dibarengi dengan penjelasan dari sang guru mengenai materi pembelajaran serta cara penggunaan media pembelajaran sederhana yang disediakan. Beberapa pengaruh yang dirasakan oleh guru ketika menggunakan sederhana dalam proses KBM yaitu tentunya dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, menjadi penunjang bagi pemahaman sehingga siswa dapat lebih mudah mengerti pembelajaran dan siswa dapat menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, dari hasil penelitian didapatkan bahwa antara media pembelajaran berbasis digital dengan media pembelajaran sederhana, keduanya merupakan media pembelajaran yang sama-sama efektif, tetapi dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan beberapa kondisi seperti kondisi guru, siswa, sekolah, dan sebagainya. Media pembelajaran sederhana menjadi alternatif khususnya dalam mata pelajaran matematika yang notabene memerlukan media yang konkret dalam penanaman konsepnya. Selain itu, media pembelajaran sederhana juga dapat digunakan di sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Selanjutnya, bagian rekomendasi. Rekomendasi dalam sebuah penelitian merupakan sebuah saran kritis mengenai suatu tindakan yang terbaik terhadap situasi tertentu. Bagian rekomendasi ini disampaikan oleh peneliti yang menjadi panduan yang bermanfaat yang bisa mendukung serta membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Solusi dan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut seperti membuat media pembelajaran sederhana untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, buatlah media pembelajaran sederhana yang ditemukan dari bahan-bahan yang dapat diperoleh dan terjangkau pembiayaannya. Kemudian, solusi untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang masih belum bisa berhitung, buatlah media pembelajaran sederhana, papan hitung yang lebih menarik bagi peserta didik. Seperti guru menggunakan media pembelajaran sederhana yang diciptakan bahwa pembelajaran itu diibaratkan sedang bermain. Jadi diharapkan materi yang didapatkan dapat diterima oleh peserta didik. Nah, selain itu, cobalah buat media pembelajaran sederhana dari benda-benda konkret yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada pembelajarannya pun menerapkan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal itu juga diharapkan materi yang didapatkan oleh peserta didik dari pembelajaran tersebut dapat diserap dengan cepat dan diterima baik oleh peserta didik. Permasalahan selanjutnya yang dialami oleh berbagai guru untuk membuat media pembelajaran sederhana tersebut yaitu kurangnya kreativitas dan ide guru untuk membuat media pembelajaran tersebut. Solusi dan rekomendasi yang kami ajukan yaitu cobalah untuk mencari informasi-informasi lebih seputar webinar membangun kreativitas terhadap pembuatan media pembelajaran. Diharapkan dengan mengikuti webinar tersebut, guru bisa mendapatkan informasi dan membangkitkan kreativitas serta ide terhadap pembuatan media pembelajaran. Dari banyaknya keunggulan-keunggulan yang ditemukan dari penggunaan media pembelajaran sederhana, adapun kelemahan pembuatan media pembelajaran sederhana yaitu kelemahan dalam menerapkannya. Terkadang siswa kesulitan atau tidak jelas untuk melihat media pembelajaran yang digunakan. Maka rekomendasi yang kami sampaikan yaitu cobalah membuat media pembelajaran sederhana yang jumlahnya banyak, atau cobalah membuat media pembelajaran yang lebih besar ukurannya agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Selanjutnya, before dan after penelitian. Before dari penelitian yang kami lakukan yaitu kami mendapatkan hasil bahwa guru-guru mengalami permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar matematika.
Kendala-kendala tersebut dialami baik oleh guru-guru itu sendiri maupun dari peserta didiknya. Guru-guru yang kami wawancarai sudah menerapkan berbagai macam media pembelajaran. Salah satunya media pembelajaran sederhana. Walaupun dalam proses pembuatannya, guru-guru tersebut mengalami berbagai macam kendala. Adapun media pembelajaran sederhana yang dibuat oleh guru-guru tersebut seperti papan berhitung yang dibuat dari bahan-bahan dasar yang sederhana seperti karton, kardus, origami, dan sebagainya. After dari penelitian ini, dengan adanya media pembelajaran sederhana yang dibuat sebagai pendukung proses pembelajaran matematika, adapun pengaruh-pengaruh yang dirasakan oleh guru-guru maupun siswa yang telah menggunakan media pembelajaran sederhana khususnya pada pembelajaran matematika. Seperti media pembelajaran sederhana itu sebagai penunjang pemahaman murid mengenai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian, dengan adanya konsep pembelajaran sederhana yang menggunakan benda-benda konkret di sekitar anak yang menyatu dengan kehidupan mereka, peserta didik pun lebih mudah menerima materi pembelajaran yang disampaikan. Ketika peserta didik sudah memahami materi pembelajaran tersebut, maka bisa dipastikan bahwa peserta didik tersebut lebih aktif pada saat proses pembelajaran dan materi pembelajaran pun dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran matematika di SDN Penjaringan 06 Pagi, SDN Penjaringan 08 Pagi, SDN Sukamaju, SDN Tegal Kalong, dan SDN Kujang yang meliputi kesulitan guru dalam menanamkan pemahaman konsep terkait mata pelajaran matematika. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memiliki solusi dan rekomendasi yaitu dengan guru berinovasi menyajikan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. Adapun bentuk dari media pembelajaran yang direkomendasikan adalah media pembelajaran sederhana yang bersifat konkret dan sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, serta psikomotor anak pada usia sekolah dasar. Media sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri. Media pembelajaran sederhana yang disarankan yaitu papan dan kantung berhitung, media corong, media pembelajaran Dakota, roda pintar, dan sebagainya. Selain karena lebih bersifat nyata, media pembelajaran sederhana dapat dikembangkan karena dalam penggunaannya bersifat murah meriah dan tidak memerlukan teknologi yang terlalu rumit. Dalam pembuatan media sederhana, tentunya guru harus memperhatikan kesesuaian dengan materi pembelajaran, usia, dan juga karakteristik siswa di kelas.